Sobat Monservers, selamat datang di podcast kita kali ini. Obrolan sekolah semangat berprestasi untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kembali lagi bersama saya Dinda Kamelia di edisi podcast paling seru, yakni tentang Hari Santri, mengawal Indonesia menuju peradaban dunia. Nah, tentunya kita membahasnya gak sendirian ya. Kita akan bahas topik ini bersama bintang tamu kita yang sangat spesial. Oke, boleh perkenalkan diri dulu Kak. Baik, perkenalkan nama saya Emrezul Gilang Nata Fatihah yang dari kelas 12A. Oke, boleh dipanggil Kak siapa ini? Bisa dipanggil dari Kak Gilang. Oke Kak Gilang. Gimana kabarnya Kak Gilang? Untuk kabar kali ini baik-baik. Baik. Emang sebelumnya gak baik? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Oke Kak, jadi gimana nih tanggapan Kakak terkait kalau udah denger yang namanya Hari Santri? Apa sih Hari Santri itu? Hari Santri itu hari yang dimana untuk memperingati para jasa santri dan para ulama untuk memperjuangkan kemerdekaan, terutama dalam melawan penjajah yang dipenuhi dengan semangat jihad kebangsaan. Oke, jadi gitu. Kalau dihubungkan sama kehidupan sekolah, gimana caranya kita sebagai pelajar nih Kak bisa ikut mengawal Indonesia lewat hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari? Hal-hal yang kecil itu sangat kecil banget yang perlu dilakukan. Yang pertama itu yaitu disiplin. Soalnya disiplin itu sangat penting bagi para pelajar saat ini. Karena dengan disiplin kita mampu mengikuti banyak program yang perlu dilakukan para pelajar. Seperti belajar, terus kalau orang Islam itu pasti sholat, Iya. zakat, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti terus semangat pagi dan bangun pagi dan sarapan pagi. Ya benar sekali. Jadi disiplin gitu ya Kak. Ya, Jadi yang awalnya terpaksa menjadi terbiasa iya, gitu ya, betul, benar. betul. Kalau menurut Kakak semangat santri itu bisa diterapkan juga gak di dunia pendidikan umum? Misalnya dalam hal disiplin kayak kerja keras atau semangat berprestasi gitu. Untuk itu betul banget harus diterapkan karena santri itu diajarkan untuk terus mandiri. Kan jauh dari orang tua nih di pesantren. Ya. Jadi di pesantren itu harus mandiri. Sama seperti di sekolah. Kita harus belajar disiplin dan ikutin pelajaran di sekolah. Jadi para pelajar yang di luar pesantren bisa ngikut apa yang diajarkan di pesantren. Seperti halnya untuk sholat. Kan harus tepat waktu sholat nih. Jadi jangan sampai tertelat. Jangan sampai waktu azan itu para anak-anak jangan sampai sibuk main HP. Jadi waktu azan nih harus gercep ke masjid. Jadi itu yang harus diterapkan di anak-anak sekarang. Jadi bukan cuma gercep balas chat pacar ya? Iya ya, betul. Kalau chat pacar, 1 detik balas. Iya kan? Gak mikir dulu, gak mikir masih sibuk nih, enggak, kayak langsung gercep udah dibalas Iya. gitu. Sementara kalau hayalah sholat gitu 5 menit gitu kan. Iya. Apalagi main game nih. Asik-asik perang. Aduh, azan. Terus kah? Masih tinggal 5 menit. Baru nanti sisa waktu buat sholatnya sisa 5 menit habisin. Habis dah. Ya Allah ini gimana gitu. Iya. Nah, Sholat udah dilaksanakan malah masih main tetap. iya. Sholat aja masih mikir gamenya aku gimana ya, victory gak ya, boya gak ya gitu. Iya. Masih mikirin dunia gitu kan. Oke. Nah, gimana nih tanggapan Kakak terkait anak muda sekarang nih? Contohnya Gen Z nih ya. Yang sekarang tuh lebih mentingin tren yang velocity lah, jedak-jeduk lah ketimbang kayak baca Al-Quran ataupun sholat atau melantunkan sholawat-sholawat gitu. Tapi mereka lebih memilih buat kayak ngesat, kayak velocity gitu. Gimana itu Kak? Menurut kakak tuh seperti apa ya? Banyak kan anak sekarang tuh scroll TikTok.
Jadinya ikut apa yang di TikTok tuh diikutin. Kayak kamu sering apa ya, nge-scrollan, itu pasti ada video yang seperti velocity, itu pasti delete. Iya. Nah, pas delete itu pasti ada FYP terus dah. Iya. Nah, jadi anak-anak sekarang tuh terpengaruh dari sosial media. Benar sekali. Sementara kalau ayat suci Al-Quran yang lewat gak peduli kan? Tapi gak berpikir positif sih, gak berpikir negatif maksudnya. Jadi digital tuh sekarang banyak Al-Quran yang diciptakan dalam bentuk digital. Jadi bisalah anak-anak Aplikasi sekarang gitu kan. ada yang baca Al-Quran atau menghafal Al-Quran tuh di HP. Tetap. Jadi bagaimana kita menindaknya ya, entah itu positif atau negatif itu Iya. tergantung kita sendiri. Betul. Oke. Terus juga Kak, anak muda ini kebanyakan hafal lagu-lagu ketimbang ayat suci nih Kak. Kayak yang lagi ngetren sekarang tuh. Ours to keep. Gitu hafal banget ya. Coba disuruh baca ayat Al-Kahfi dari 1 sampai 10 gitu. Kakak hafal gak? Bah, saya nggak hafal sih. Soalnya bahasa Inggris. Kalau bahasa Indo hafal. Kalau ayat sucinya nih Kak. Insyaallah nggak banyak. Soalnya saya sering membaca novel. Ngebaca novel. Anak Wattpad banget. Iya, novel. Gak di endorse ya, gak di endorse. Apalah. Oke, jadi gimana tuh ya Kak cara kita menanggapinya terkait anak-anak Gen Z yang lebih memilih tren ketimbang agama kita sendiri itu gimana? Untuk menanggapinya itu nggak perlu maksa sih. Soalnya kan anak Gen Z sekarang tuh kebanyakan kayak ogah banget buat apa dah membuka Al-Quran aja ogah, apalagi membaca. Iya Membuka benar aja sekali. ogah apalagi membaca. Soalnya kan sekarang tuh kebanyakan terpengaruh dari sosial media. Kayak lagu yang sampai sebutkan itu kebanyakan dari TikTok yang keluar dari lag anak-anak sekarang. Iya benar. Keluar dikit langsung ngesat. Aduh. Langsung buka buat Terbawa suasana. buat template nanti dicapcut. Duh. Ya Allah. Kita gak usah jauh-jauh Kak, gak usah jauh-jauh ke Al-Quran ya Kak. Makan aja, kita belum tentu baca bismillah Kak. Iya. Baca bismillah tuh gengsi banget kayak di dalam hati, sementara ya Rabun, naremuk banget itu keras banget ya Kak ya. Iya, apalagi kayak Om Martin nih. Sayang. Ayo sayang, makan. Kayak ngajak ribut gitu kan. Iya. Sementara ayo baca doa dalam hati kayak seasing itukah Islam sekarang gitu kan. Sampai saya pernah dengerin nih. Kan saya kan kumpul sama teman-teman kan. Nah, di samping itu ada anak-anak kecil kayak anak-anak SD dah. Nah, habis itu saya kumpul makan bareng-bareng. Terus habis itu saya dengerin, oh, ya Robun, habis itu saya kaget kok tumben anak-anak sekarang tuh kecil udah hafal kayak Iya. tren sekarang. Seharusnya kan kalau emang mau makan ya Bismillah dulu dah, Iya. minimal Bismillah. Kalau emang Nggak hafal. mau lengkap ya sama makannya juga doa makan. Iya. Gimana doa makan? Allahumma barik lana fi marzaqtana wa qina adzabannar. Untung hafal ya Allah, bukan cuman ya Rebun, enggak ya. Sayang, makan sayang. Bisa-bisanya ada tren kayak gitu. Nah, jadi itu tadi guys podcast kita bersama Kak Gilang. Seru kan? Jadi kita bisa lebih sharing-sharing dan memahami makna Hari Santri versi anak Gen Z ya. Iya, anak gengsi banget nih soalnya. Iya bener banget. Jadi terima kasih yang udah nonton podcast kita sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube kita supaya kalian tidak ketinggalan momen seru lainnya. Jadi gak cuman ketinggalan tren tentang velocity gitu. Ya Robun. Sayang, makan sayang. Awas dak makan. Oke, jadi saya Dinda Kamelia Agustin dan Gilang. pamit undur diri karena lebih baik sadar diri ketimbang memaksakan kehendak sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.